Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Di video ini saya akan bahas dua pelanggaran yang sering terjadi, yang sering ditemukan oleh para pemilik fanpage ya, yang di awal-awal dia ingin mendapatkan status monetize di Facebook Reels-nya, namun ternyata ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi atau mungkin sudah terpenuhi, namun ditemukan pelanggaran. Nah, di video ini kita akan jelaskan dua pelanggaran apa saja itu, dan kemudian nanti diikuti dengan bagaimana kita bisa mengatasinya. Oke, langsung saja untuk teman-teman, semoga bisa mendapatkan pencerahan dan juga jika ingin mendapatkan penjelasan lebih detail, jangan skip video ini, tonton secara utuh sehingga nantinya mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Bagaimana caranya? Yuk simak selengkapnya di video ini. Nah, Facebook Reels ini ya, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu kalau misalnya apa yang kita upload di Reels Facebook ya, ini bisa menghasilkan uang dari iklan yang ditayangkan. Di mana ada dua jenis iklan, di mana iklannya ini di bagian bawah dan juga iklan yang berada di antara pemutaran video ya. Jadi di tengah-tengah video ini akan ada iklan video yang muncul di tengahnya, gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan bisa menghasilkan uang dari penayangan iklan yang tampil di Reels Facebook-nya, dan juga kemudian nanti kemungkinan ya, mungkin selama ini masih ada yang belum untuk Reels Instagram-nya, tapi untuk Reels Facebook kalian sudah bisa memanfaatkan ini di Indonesia karena memang ada isu ya, ada berita yang dimana Reels Facebook ini monetize-nya baru nanti 2024, tapi ternyata sekarang sudah banyak yang buyout ya, yang menghasilkan uang bahkan sampai puluhan juta dari Reels Facebook ini. Nah, di video ini saya akan bahas tentang dua pelanggaran yang sering terjadi, dimana ketika teman-teman sudah mulai aktif menghasilkan uang dari Reels Facebook-nya, namun kemudian dibatasi ya, dimana statusnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh ketika monetize-nya ini terbatas, monetisasi terbatas, kemampuan halaman Anda untuk memperoleh pendapatan dibatasi karena, nah ini adalah nama halamannya yang saya strip merah ini ya, tidak mematuhi kebijakan monetisasi partner kami. Nah, nanti teman-teman sebenarnya bisa minta peninjauan lain, tapi memang akan ada baiknya jika konten-konten yang melanggar ini dihapus terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua pelanggaran yang sering kali muncul ya. Pelanggaran terbaru yang pertama adalah originalitas konten terbatas, dan kemudian yang kedua adalah konten tidak asli. Sebenarnya dua pelanggaran ini bisa dibilang sebenarnya hanya satu ya. Intinya adalah kita tidak boleh menggunakan konten yang bukan milik kita sendiri gitu. Namun sayangnya atau untungnya mungkin ya, teman-teman ini bisa mengatasi hal seperti ini ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena sebenarnya kalau misalnya teman-teman cek detailnya tentang originalitas konten terbatas dan konten tidak asli, ini di Facebook menjelaskan bahwa membagikan konten yang tidak asli atau konten yang digunakan ulang dari sumber lain dengan nilai tambahan terbatas. Halaman hanya bisa memonetisasi konten yang asli atau ditingkatkan secara berarti. Nah, jadi artinya ada dua opsi nih. Teman-teman bisa mengupload video yang asli ya, yang memang dibuat sendiri, atau ini ditingkatkan secara berarti, artinya nilai tambahannya ini bisa lebih. Nah, jadi ini sebenarnya berkaitan ya antara originalitas konten terbatas dan konten tidak asli. Di sini bisa disimpulkan sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau upload ya dari sumber lain, ini memungkinkan sekali. Artinya tidak ada sebenarnya larangan untuk mengunggah dari platform lainnya. Karena di sini digunakan ulang dari sumber lain dengan nilai tambahan terbatas. Artinya kalau nilai tambahannya ini lebih, teman-teman bisa contoh misalkan ngambil dari YouTube atau ngambil dari TikTok kemudian diupload lagi ke Facebook Reels, ini sebenarnya bisa. Namun dengan catatan teman-teman harus melakukan editing di mana ini bisa dikatakan sedikit berbeda atau agak berbeda dari sumber aslinya gitu ya. Jadi misalkan apakah nanti teman-teman mengubah ukurannya menjadi lebih kecil, kemudian ditambah frame-nya atau ditambah teksnya, ini yang penting adalah nilai tambahan ini sama Facebook dianggap tidak minim sekali gitu ya.
Jadi untuk mengatasi ya dua pelanggaran ini, itu teman-teman melakukan editing di videonya. Jangan kemudian ketika download dari TikTok, kemudian atau dari platform lainnya, ini langsung diunggah ke Facebook Reels. Ini yang nanti akan menjadikan teman-teman mendapatkan notifikasi seperti ini ya, monetisasi terbatas. Itu dengan dua alasan umum ya, atau dua pelanggarannya, yaitu originalitas konten terbatas dan konten tidak asli. Di bawahnya ada dampak produk, yaitu iklan overlay Reels kami telah membatasi kemampuan Anda untuk menghasilkan uang. Jadi misalkan ternyata teman-teman sudah menghasilkan uang, sudah dapat sekian dolar, namun ternyata ketika dibatasi seperti ini, maka dia akan stop gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, bagaimana kemudian mengatasinya, yaitu adalah dengan menambahkan editing di mana menjadikannya berbeda. Meskipun ada beberapa sumber yang mengatakan ketika kita upload ulang dengan watermark logo dari TikTok misalnya, ini secara jangkauan didistribusikan minim, tapi ternyata sebenarnya tidak. Tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman download video dari sumbernya, kemudian tanpa watermark, lalu kemudian ditambah editing yang berarti. Jadi sehingga tidak mentah-mentah diupload dari Reels jika teman-teman ambil dari sumber lain. Gitu ya teman-teman. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang berusaha ya menghasilkan uang dari Facebook Reels. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan jawab di kolom komentar. Nanti akan saya jelaskan, saya jawab di kolom komentar, ataupun saya buatkan video lain untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua seperti halnya di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Surya Erlangga.